Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan tetapi merugi ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Suatu hari Rasulullah sallallahu naik di atas mimbar. Kita tahu tangga mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 ya. Falamma raqad darajatul ula, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di tangga yang pertama, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amin." Kemudian falamma raqad tsaniyata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di tangga yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Amin." Kemudian falamma raqad tsalitsata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di tangga yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan amin. Setelah itu, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ra'aynahu taqulun amin 3 marrat." Ya Rasulullah, kami mendengar atau melihat Anda mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi SAW jelaskan kepada para sahabat, "Lamma raqaitu darajatul ula," tatkala aku naik di tangga yang pertama, ja'ani Jibril, maka datanglah kepadaku Jibril alaihissalam. Faqala, "Ya Rasulullah, raghima anf man adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celaka atau merugi orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan selesai dan ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqul amin, maka katakanlah amin. Maka aku ucapkan amin. Jadi Jibril yang suruh, Jibril alaihissalam yang menyuruh Nabi untuk mengucapkan amin atau mengaminkan doanya Jibril. Kemudian ketika aku naik tangga yang kedua, Jibril berdoa lagi. Jibril berkata, "Wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun." Tatkala naik di tangga yang kedua, Jibril berdoa lagi. Jibril alaihissalam berkata, "Raghima anf man adraka abawaihi indal kibar, kilaihima aw ahadihima, falam yudkhilahul jannah." Sungguh merugi seorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya, masih sempat bertemu dengan kedua orang tuanya dalam kondisi sudah jompo, sudah tua, kemudian ternyata dia tidak bisa masuk ke dalam surga ya. Faqul amin, katakanlah amin wahai Muhammad, maka aku katakan amin. Tatkala aku naik pada tangga yang ketiga, Jibril berkata lagi, "Raghima anf man dzukirta indahu falam yusalli alaik." Merugi atau celaka orang yang engkau disebut namamu disebut di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadamu. Faqul amin, ucapkanlah amin, maka aku katakan amin. Hadis ini yang semakna dengan ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Jadi hadisnya hadis yang sahih. Ya, datang dari 2 sahabat, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang hadis ini menceritakan tentang orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi di mana Rasulullah SAW menggandengkan 3 orang yang merugi, yang ketiga orang tersebut didoakan keburukan oleh Jibril alaihissalam. Dan Jibril alaihissalam menyuruh Nabi mengaminkan. Ya. Lihatlah doa disampaikan oleh Jibril, malaikat terbaik, Sayyidul Malaikah. Kemudian diaminkan oleh Sayyidul Mursalin, pemimpin para Nabi, mengaminkannya. Maka inilah kondisi 3 orang yang parah ya. Kalau kita perhatikan kenapa 3 orang ini disebut dengan orang-orang yang merugi, kesimpulannya bahwasanya 3 orang ini telah dibukakan bagi mereka pintu kebaikan yang luar biasa. Dibukakan bagi mereka pintu kebaikan yang luar biasa.
namun mereka bertiga tidak memanfaatkannya. Maka jelas mereka orang yang merugi. Ya. Dibukakan pintu kebaikan luar biasa, sangat mudah untuk masuk surga, sangat mudah untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, namun mereka tidak melakukannya. Maka ini orang yang benar-benar kebangetan atau merugi. Perhatikan 3 amalan ini. Yang pertama, ya kalau kita sebutkan sebelumnya, yang pertama adalah misalnya seorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi jompo. Seorang berbakti kepada orang tua, meskipun orang tuanya belum jompo, ya, itu pahalanya besar dan mudah sekali masuk surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, minta izin kepada Nabi untuk berjihad. Kita tahu jihad bukan perkara yang ringan, perkara yang berat, mengorbankan jiwa dan raga dan harta. Ketika dia minta izin untuk jihad, maka Nabi SAW bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Fafihima fajahid." Kalau begitu berjihadlah engkau kepada kedua orang tuamu. Ya, itu berjihad, berjuang dalam berbakti kepada kedua orang tua, karena berbakti kepada orang tua butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan baik waktu, baik energi maupun harta, ya. Ini sebenarnya juga ada seorang minta izin untuk berjihad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berjihad minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bertanya, "Apakah ibu masih hidup?" Kata dia, "Masih hidup, wahai Rasulullah, ibuku masih hidup." Kata Rasulullah SAW, "Ilzam rijlaiha fathammal jannah." Lazimilah kedua kaki ibumu, disitulah surga. Disitulah surga. Artinya apa? Seorang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya belum jompo, ya, masih kuat, dia berbakti kepada orang tuanya, mudah bagi dia masuk surga. Apalagi jika kedua orang tuanya dalam kondisi jompo. Ya. Kalau kedua orang tuanya saja, salah satu saja, dia dapat satu saja, misalnya ayahnya yang masih hidup atau ibunya yang masih hidup, itu saja kesempatan besar bagi dia masuk surga. Apalagi masih dapat dua-duanya. Seakan-akan pintu surga dia bawa ke rumahnya, seakan-akan dia tinggal masuk saja. Yang penting berbakti kepada kedua orang tua, ya. Terutama pahala semakin besar ketika kedua orang tua sudah mencapai masa jompo, sebagaimana Allah isyaratkan dalam firman-Nya, "Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin." Wa bil walidaini ihsana, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya, dan ketika keduanya telah mencapai masa jompo, salah satunya atau kedua-duanya, fala taqul lahumā uffin, maka jangan berkata kepada keduanya, wala tanharhuma, jangan bentak keduanya, wa qul lahumā qawlan karīmā, tapi ucapkanlah kata-kata yang baik. Intinya, ini kesempatan besar bagi seorang untuk masuk surga. Ternyata orang ini celaka, kenapa? Dia merugi, sangat merugi, sudah dibukakan pintu surga sebesar-besarnya bagi dia, dua orang tuanya masih hidup, jompo, ternyata dia tidak bisa masuk surga, maka ini orang yang kebangetan. Ya. Entah apa yang dilakukan sehingga tidak bisa masuk surga. Ya. Entah apa yang dilakukan. Entah orang tuanya dia lalaikan, entah dimasukkan ke pantai jompo tidak diperhatikan, entah tidak pernah telepon orang tuanya, entah tidak pernah mengunjungi orang tuanya, ya, entah bertengkar sama orang tuanya, memutuskan silaturahmi. Intinya ini orang celaka. Tapi yang berikutnya, orang celaka atau yang merugi di antara tiga orang tersebut adalah orang yang man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Orang yang disebutkan namamu di sisinya, ternyata dia tidak bersalawat kepadamu. Ini juga adalah ibadah yang sangat mudah, pahalanya besar. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut, dia tidak bersalawat, tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Ya. Bersalawat sangat mudah, cuma mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Ya. Ya. Atau kalau mau panjang, salawat Ibrahimi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sangat mudah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Artinya Allah akan memuji dia di hadapan para malaikat, ya. Dan ini ibadah yang ringan, ya. Kemudian pahala sangat besar. Apalagi kita bersalawat setelah mendengar azan, ibadah sangat ringan. Tinggal bersalawat kepada Nabi maka pahalanya luar
luar biasa. Maka orang seperti ini juga adalah orang yang merugi karena ibadahnya sangat ringan, cuma bilang, kita dengar orang bilang Muhammad, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Kita orang bilang Muhammad, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita bilang alaihi salatu wasallam. Mudah, pahalanya sangat sangat besar ya. Namun jika dia meninggalkannya, ini orang yang sangat merugi ya. Karena ibadah ringan diberikan pahala besar seperti bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak dia kerjakan. Nah, di antara 3 orang yang celaka atau merugi tersebutlah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun ternyata tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang mudah masuk surga, mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau bahasa sederhananya, Allah mengobral surga ketika itu, mudah masuk surga. Allah mengobral pahala, Allah mengobral ampunan, artinya Allah berikan sebanyak-banyaknya. Ya, terserah Allah memilih bulan Ramadan, bulan spesial dibandingkan yang lain, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah." Allah, Rabbmu yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Di antaranya Allah memilih waktu-waktu spesial untuk Allah berikan pahala yang sangat besar seperti bulan Ramadan. Ya, kita singgung sedikit bagaimana Allah mengkondisikan bulan Ramadan, ya, sehingga orang yang melalaikannya adalah benar-benar orang yang merugi. Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, dia berkata, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Ya, ketika Nabi mengatakan bulan keberkahan, berarti pahalanya sangat banyak. Ya, namanya berkah itu katsura khairuhu. Namanya berkah, suatu dikatakan berkah itu jika kebaikannya banyak dan menetap. Itu namanya berkah. Ya, banyak kebaikan di situ. Dan bulan Ramadan disebut dengan bulan berkah, istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Makanya Nabi jelaskan keutamanya. Di antaranya futtihat idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah. Jika datang bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Apa maksudnya dibukakan pintu surga? Artinya mudah masuk surga. Ini memotivasi, pintu surga dibuka, tinggal Anda beramal soleh, Anda mudah masuk dalam pintu tersebut, melalui pintu tersebut. Ya, pintu surga dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu pintu surga ada 8, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan isyarat bahwasanya mudah sekali masuk surga. Mudah sekali masuk surga di bulan tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain, futtihat abwabur rahmah, dibukakanlah pintu-pintu rahmat. Artinya Allah memberikan rahmat yang banyak bagi orang yang bisa memanfaatkan hari-hari di bulan Ramadan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, futtihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Artinya orang di bulan Ramadan amalnya mudah diterima. Karena kalau amal tidak diterima, tidak tembus langit ya. Pintu langit dibuka, artinya mudah amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, mudah masuk surga, mudah dirahmati Allah, mudah diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan tersebut ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka ya. Artinya ini rahmat bagi kaum muslimin ya, bagi orang yang beriman, sehingga kesempatan masuk neraka di bulan tersebut sangat kecil ya, pintu-pintu neraka ditutup. Makanya Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa suffidatis syayatin." Syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat disebutkan suffidat maradatus syayatin, yang dibelenggu adalah gembong-gembong syaitan. Artinya syaitan tidak leluasa untuk menggoda atau gembong-gembongnya terbelenggu sehingga motivasi faktor untuk menyebabkan maksiat berkurang, dan kita lihat kenyataannya demikian di Ramadan, maksiat berkurang ya, meskipun tetap bermaksiat ada, tetapi faktor eksternal yang mengganggu seorang untuk bermaksiat berkurang. Kenapa? Karena setan dibelenggu ya. Kemudian selain itu Allah mengirim malaikat-malaikat untuk menyeru ya. Wa yunadi munadin, ada yang menyeru di bulan Ramadan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, semangatlah. Wahai pencari keburukan, yang mau bermaksiat berhentilah. Jadi ada suara-suara yang menyeru ke dalam hati kita untuk semangat. Dan kalau mau bermaksiat, ada suara yang mencegah ya, yang menyeru kita untuk berhenti dari maksiat yang kita lakukan.
Kemudian setiap malam istimewa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malam-malam Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala mencatat hamba-hambanya dibebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Setiap malam. Setiap malam ada kesempatan bagi kita untuk tercatat sebagai orang yang merdeka dari neraka jahanam, yang terbebaskan dari neraka jahanam. Dan itu berlaku setiap malam. Dan di depan kita ada 29 malam atau 30 malam. Maka seorang bersungguh-sungguh untuk beribadah di setiap malam di bulan Ramadan. Kalau dia tidak dicatat di malam pertama, masih ada malam kedua. Kalau dia kurang beristihad, kurang bersungguh-sungguh, kurang berijtihad di malam kedua, masih ada malam ketiga. Masih ada malam keempat, masih ada sampai malam ke-29. Masa salah satu malam dia tidak bisa berhasil. Inilah yang kemudian Nabi mengatakan, sungguh merugi orang yang bertemu bulan Ramadan, fansalakha, Ramadan lewat, 30 malam lewat, 29 lewat, sebulan full lewat, dan dia tidak diampuni. Ini hamba yang celaka. Hamba yang celaka. Lebih lagi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di bulan Ramadan, ya. Allah lipat gandakan. Ulama sepakat bahwasanya bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Dilipat gandakan oleh Allah secara kuantitas maupun kualitas, ya. Maka kalau seorang ternyata di bulan Ramadan masih malas beramal soleh, terus kapan lagi dia mau beramal soleh? Ya. Mau tunggu bulan Syawal, mau tunggu bulan yang lain. Kalau bulan Ramadan sudah diobral pahala, bahasa kasarnya, diobral pahala, diobral rahmat, diobral kemudahan untuk masuk surga, neraka ditutup. Kemudian dia tidak semangat lagi, terus kapan lagi dia mau semangat untuk beramal saleh? Ada sebuah hadis yang menakjubkan, hadis dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ya, tentang kisah ada dua orang anna rajulaini min Bali qadima ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang dari suku Bali, ya, dia datang ke kota Madinah berhijrah. Wa kana islamuhuma jami'an, dan mereka berdua sama-sama masuk Islam. Karena mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal di kota Madinah, tinggal bersama para sahabat, ya. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar, yang salah satunya lebih semangat berijtihad, beribadah daripada yang lainnya, ya. Kemudian faghaza al-mujtahidu minhuma, maka salah satu yang semangat itu berperang. Fastushhid, kemudian mati syahid. Luar biasa, dia mati syahid. Tsumma makatha al-akhar ba'dahu sanah. Yang satunya, mereka dua orang, satunya lebih semangat daripada, taruhlah si A dan si B. Si A lebih semangat daripada si B. Kita namakan saja A dan B. Si A lebih semangat daripada si B. Kemudian si A, saking semangatnya dia berjihad, kemudian dia mati syahid. Setelah itu si B masih hidup setelah si A selama setahun. Ya, selama setahun, kemudian meninggal dunia. Ya. Apa kata Talha bin Ubaidillah? Talha salah seorang sahabat yang jadi masuk surga. Al-Asyarah Mubasysyirina bil Jannah, 10 orang di antara yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah, Abdurrahman bin Auf fil Jannah. Dia Talha bin Ubaidillah fil Jannah, kata Nabi. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Talha di surga, Zubair bin Awam di surga, ya. Kemudian Sa'id bin Zaid di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, dan Abu Ubaid bin Jarrah di surga. 10 orang, di antaranya ada Talha bin Ubaidillah. Maka Talha bercerita, "Fara'aitu fima yaran na'im." Kemudian aku melihat dalam mimpiku, fa idza ana bi babil jannah. Ka'anni bi babil jannah, seakan-akan aku berada di pintu surga, tinggal masuk di pintu surga. Fa idza ana bihima, tiba-tiba aku bersama dua orang laki-laki tersebut, si A dan si B tadi, depan pintu surga. Fa kharaja kharijun minal jannah, tahu-tahu ada yang keluar dari surga, itu malaikat. Kemudian malaikat mengambil tangan, mengajak, kata orang yang si B yang masuk surga duluan. Si B masuk surga. Setelah itu
Setelah si B masuk surga, kemudian malaikat keluar lagi. Kemudian mengajak si A. Kita karena dia bilang A yang mati duluan, A yang mati syahid, si B tidak jihad, tapi dia hidup setahun setelah itu. Kemudian si A jadi B dulu masuk surga, kemudian si A dimasukkan dalam surga. Setelah itu faraja'a, keduanya A dan B keluar dari pintu surga bertemu dengan aku, mereka berdua berkata irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Kata mereka berdua, wahai Tolha, kembalilah, sekarang belum saatnya bagimu. Kemudian aku terbangun. Mimpi ini menakjubkan ya, karena mereka tahu si A lebih hebat daripada si B. Maka kemudian Tolha bercerita kepada para sahabat yang lain. Fata'ajabu min dzalik, mereka heran, kok bisa ya? Si dalam mimpi Tolha kok si B yang masuk surga duluan daripada si A. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, mimma ta'jabun, apa yang kalian anehkan, apa yang kalian takjubkan, ada apa gerangan yang kalian anehkan? Maka qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah hadza, ya Rasulullah si A, ya. Aktsaru asyaddu ijtihadan, dia lebih semangat daripada si B. Wastushhid, dan si A ini mati syahid. Wa kaifa yadkhulu al-akhar al-jannah qablahu? Bagaimana yang B masuk surga duluan daripada si A? Maka Rasulullah SAW berkata, alaysa qad makatha ba'dahu sana? Bukankah si B masih hidup setelah itu selama setahun? Ya. Fa adraka Ramadan fasamahu, bukankah, kata mereka, bala ya Rasulullah, masih hidup setahun setelah itu. Bukankah si B mendapatkan bulan Ramadan dan dia berpuasa? Kata mereka, bala ya Rasulullah, benar. Wa shalla wa sajada kam sajada, bukankah dia sujud dan dia berapa banyak sujud? Itulah yang buat dia menjadi mulia. Dia mendapati Ramadan dan dia berpuasa. Subhanallah, ini orang si B memanfaatkan kesempatan, dia baru masuk Islam tapi dapat Ramadan. Yang satunya masuk Islam tidak dapat Ramadan. Satunya Islam dapat Ramadan, kemudian dia beribadah dengan sungguh-sungguh Ramadan, maka dia masuk surga lebih dahulu daripada temannya si A. Maka saya katakan, ketika Rasulullah SAW berkata, wa adraka Ramadhana fasamahu, bukankah dia mendapat bulan Ramadan dan dia berpuasa? Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beribadah di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membuka pintu-pintu kebaikan seluas-luasnya di bulan Ramadan, kemudian seorang tidak memanfaatkannya, ini orang kebangetan. Pantas didoakan keburukan oleh Jibril dan pantas diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajulin adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Merugi. Ragim anf itu hidungnya tersungkur di tanah, maksudnya. Hidungnya tersungkur di tanah itu menunjukkan kerugian orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian dia tidak bisa diampuni, maka ini sungguh orang yang merugi. Ini mukaddimah panjang tadi yang sampaikan tentang bahwasanya di sana ada orang yang merugi di bulan Ramadan. Kita akan sebutkan beberapa model kerugian yang dialami oleh sebagian orang, ya, karena Nabi SAW telah mengisyaratkan ada orang-orang yang merugi tersebut, seperti tadi dalam hadis Jabir bin Abdullah dan hadis Abu Hurairah yang sudah kita sebutkan dari awal pengajian. Di antara dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini sungguh merugi. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan kedustaan, wal jahla, dan tidak meninggalkan kemaksiatan, wal amala bihi, dan tetap melakukan kemaksiatan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak perlu dengan laparnya dan dahaganya. Artinya Allah tidak akan berikan pahala kepada laparnya dan dahaganya, ya. Pengorbanannya selama Ramadan tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan kemaksiatan. Dia merugi, ya. Dia sudah lapar, dahaga, tapi tidak ada pahala yang dia dapatkan. Ini hadis-hadis mengisyaratkan ada orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kita akan sebutkan bentuk kerugian di bulan Ramadan secara sederhana, ya.
mungkin kita bisa klasifikasikan menjadi 3 ya. Tentunya orang yang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu yang berpuasa tapi maksiat ya. Ini adalah orang yang paling merugi di antara mereka ya. Yang kedua, misalnya orang yang berpuasa namun tidak tidak semangat melakukan ibadah. Jadi malas untuk beribadah. Ya. Yang ketiga, mungkin di antara yang merugi juga adalah orang yang berpuasa, tapi tidak menjalankan adab puasa. Ya, di antaranya banyak nanti kita sebutkan, di antaranya jidal atau debat ya, bertengkar, teriak-teriak ya, dan lain-lain ya. Ini mungkin kalau saya mau klasifikasikan, inilah 3 orang yang 3 model manusia yang boleh kita katakan dia merugi di bulan Ramadan ya. Yang pertama, yang paling parah adalah yang berpuasa tapi maksiat ya. Berpuasa tapi maksiat ya. Dan sudah pernah saya sampaikan dalam kajian-kajian lain bahwasanya para ulama berselisih tentang orang berpuasa tapi maksiat. Bagaimana hukum puasanya? Bagaimana hukum puasanya? Maka ada beberapa jenis maksiat yang di situ jelas-jelas Rasulullah tegaskan bahwasanya amalan puasanya akan hilang. Seperti dosa tadi, kata Nabi SAW, man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi. Barang siapa yang berdosa ketika bulan Ramadan, maka puasanya sia-sia, laparnya dan dahaganya tidak ada manfaatnya. Ya. Di antara jenis maksiat yang Nabi jelaskan bahwasanya pahala puasanya akan hilang. Kemudian juga para ulama menyebutkan dimaksud dengan qaula zur, perkataan dusta, yang setara dengan dia adalah ghibah. Barang siapa yang melakukan ghibah ya, ngerumpi, menyebutkan keburukan orang lain ketika bulan Ramadan, maka puasanya juga batal pahalanya ya. Batal pahalanya. Bahkan sebagian sahabat diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya, menyatakan bahwasanya siapa yang melakukan ghibah, maka bukan cuma pahala yang batal, puasanya juga batal, harus diulang. Tapi yang benar bahwasanya bahwasanya puasanya sah namun pahalanya yang hilang. Puasanya sah namun pahalanya yang hilang. Jadi ada beberapa kemaksiatan yang spesial yang bisa menghilangkan pahala puasa. Banyak di antara hal yang menyedihkan, saya pernah ngisi di suatu stasiun televisi, bukan di televisi tapi di kru televisi. Kemudian saya sampaikan hadis ini, bahwasanya siapa yang berdosa maka pahala puasa akan hilang. Maka di antara mereka kru tersebut ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum kami kru televisi yang memberi berita di salah satu televisi swasta yang kami disuruh oleh direksi untuk membuat berita bohong. Ya, karena kepentingan duniawi, karena kepentingan politik, karena persaingan apa. Pokoknya ada perintah dari atas untuk membuat berita-berita bohong di bulan Ramadan. Saya juga kaget mendengar pertanyaan tersebut. Kemudian mereka bertanya, orang itu bertanya, Ustaz, apakah pahala kami saja yang hilang atau pahala direksi saja yang hilang atau pahala kami juga hilang? Jadi ya, saya bilang semuanya ada kena lah. Direksi yang nyuruh bikin berita bohong, kalian eksekutornya yang membuat berita tersebut juga sama kena ya. Bayangkan membuat berita bohong, sebarkan medsos, banyak orang berbohong. Bagaimana kalau kita berbohong kepada satu orang saja? Kita berbohong kepada satu orang aja, pahala puasa kita hilang. Apalagi kalau kita berbohong kepada ribuan orang yang nonton. Apalagi dalam sebagian tayangan sampai jutaan viewersnya. Ini kan musibah besar. Ini di antara orang yang merugi di bulan
bulan Ramadan, ya, merugi di bulan Ramadan. Maka hati-hati dengan maksiatnya. Ya. Maksiat, ya, ada dua kemungkinan, ya. Menghilangkan seluruh pahala puasa, menghilangkan seluruh pahala puasa. Ini contohnya adalah dusta, kemudian ghibah, ya. Ya. Kemudian maksiat yang lainnya mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. Wallahu alam, ya. Pahala puasa. Jadi maksiat yang kita lakukan cuma dua kemungkinan, menghilangkan seluruh pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Maka waspada di bulan Ramadan ini, terutama yang paling berbahaya adalah bahaya medsos, ya. Bahaya medsos. Bahaya medsos, hati-hati, ya. Saya ingatkan, jaga pendengaran, jaga penglihatan. Kita tidak ingin sudah susah-susah kita berpuasa ternyata pahalanya berkurang, ya. Ya, makanya saya hati-hati para pencinta YouTube, para pencinta Facebook, hati-hati, ya. Di dunia Facebook, dunia YouTube banyak seleweran iklan-iklan yang enggak benar, seleweran, ya. Kita aja nonton laki-laki, saya bisa nonton berita saja, pembawa beritanya membuka auratnya dengan pakaian yang seksi, ya. Kita terkadang anggap biasa, tapi ketika kita nonton 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, maka pahala kita kena roaming, ya, hilang sedikit demi sedikit, hilang. Ya, kenapa? Karena kita ketika berpuasa, mata kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa, ya. Padahal kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka." Kalau kau sedang berpuasa, maka matamu juga puasa, telingamu juga puasa, walisanuka, lisanmu juga berpuasa. Ini hati-hati bahaya medsos. Dan perhatikan sini juga hati-hati ghibah. Sama dengan ghibah, penikmat ghibah juga sama dengan pelakunya, pendengar ghibah. Ya, sama dengan pelaku ghibah. Hati-hati. Kalau dia ridha, sama dengan pelaku ghibah. Di dunia medsos, dunia berita, banyak ghibah-ghibah yang tidak layak untuk kita dengar. Nah, kalau kita ternyata enjoy mendengar ghibah-ghibah tersebut, ya, bongkar-bongkaran aib ini sama kita enjoy, kita bisa juga pahala kita hilang. Karena sebagaimana para ulama jelaskan, orang yang mendengarkan ghibah, dia bukan dia yang berghibah, tapi dia ikut dengar dan dia menikmati berita-berita ghibah tersebut, maka sama dengan pelakunya, ya. Maka waspada, ya. Kita, ya, umur kita tidak panjang, jangan sampai kita hari puasa kita sia-sia gara-gara cuma ingin merasakan kenikmatan sesaat, kenikmatan majelis ghibah dengan berita-berita ghibah, ngerumpi keburukan orang lain, ya, terutama ibu-ibu, hati-hati, ya. Maka akhirnya puasa kita sia-sia, tidak ada manfaatnya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini model orang yang merugi yang pertama. Kemudian orang yang berpuasa namun tidak sempat melakukan ibadah puasa. Inilah model kerugian yang tadi disebutkan, yang diisyaratkan dalam hadis Jabir, ya. Jabir bin Abdullah, ya. Yang tadi kita sebutkan Rasulullah SAW naik di atas mimbar, Rasul mengatakan amin, ya. Kenapa? Dia berpuasa tapi dia malas ibadah, ya. Malas ibadah. Sayang, artinya banyak amalan-amalan yang buat dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, contoh, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa iman dan ihtisab, ya. Iman dan ihtisab, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
perhatikan, ini yang perlu kita ingatkan, kita ketika berpuasa di bulan Ramadan, jangan hanya berpuasa sebagai rutinitas harian, tapi harus ada ihtisab. Ihtisab ini yang sangat penting. Ini yang membedakan antara puasa orang yang spesial dengan puasa orang-orang umum, ya. Ihtisab sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi, ihtisab yaitu raghbah fi tsawab, dia berpuasa karena mengharapkan pahala, thayyibatan nafs, kemudian jiwanya dalam kondisi semangat, ghairu mustathqilin li siyami, tidak merasa berat dengan puasanya, wala mustatilin li ayami, dan tidak merasa kok panjang sekali sebulan. Ini artinya dia beribadah puasa dengan semangat, meskipun dia mungkin letih, mungkin harus bekerja, tapi dia semangat karena dia tahu ini pahalanya luar biasa. Saya sering menganalogikan seperti dua orang lelaki, si A dan si B, yang pergi ke masjid, ingin sholat di masjid. Yang satu merasa berat ke masjid karena ini hanyalah kewajiban. Seandainya tidak wajib, saya ingin sholat di rumah misalnya. Dia tidak semangat. Bahkan kalau ada uzur seperti hujan, dia senang tidak ke masjid, senang. Dia asalnya nggak suka ke masjid, capek jalanlah dia. Tapi dia ke masjid, dia sholat di masjid. Beda dengan satunya, dia ke masjid dengan penuh semangat. Yang Rasulullah SAW sebutkan tentang orang seperti ini, di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Jadi dia rindu kapan dikumandangkan azan sehingga dia melangkahkan kaki menuju masjid. Yang satunya merasa bahwasanya masjid hanyalah mengganggu kegiatannya, azan mengganggu transaksinya, azan mengganggu rapatnya, tidak seperti yang satunya semangat ke masjid dengan melangkahkan kaki. Demikian pula saya katakan orang berpuasa ada 2 model. Ada yang puasa malas-malasan, ada yang puasa ya ini hanya sekedar kewajiban, ingin melepaskan beban kewajiban. Ada yang dengan semangat. Dia merasa Ramadan ini adalah kesempatan luar biasa, maka dia rajin beribadah, ya. Beda kok. Tidak semua orang ihtisab ketika melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Kalau orang ihtisab bangunnya semangat, kemudian sahurnya semangat, dia tahu ini ibadah. Meskipun dia menjalankan dengan susah payah, tapi ada semangat luar biasa. Nah, orang sholat, ada orang sholat hanya sekedar ini beban dia lepas. Ada orang sholat dengan semangat kelihatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya Bilal arih Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Rasulullah menikmati sholat tersebut, merasa istirahat, merasa ketenangan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, waju'ilat qurratu aini fi salat. Allah menjadikan kebahagiaanku dalam salat. Ya. Beda orang yang sekedar salat merasa beban, kalau seandainya boleh libur salat dia ingin libur. Tetapi karena wajib, ya. Beda antara 2 model manusia tersebut. Nah, ini yang saya inginkan. Orang yang berpuasa namun tidak semangat melakukan ibadah, bisa jadi dia merugi. Karena pahalanya sedikit, ya. Pahalanya sedikit, belum tentu dia mendapatkan ampunan. Karena Nabi mensyaratkan, kalau ingin dapat ampunan harus ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah juga bersabda, demikian juga berlaku dalam salat malam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, siapa yang salat malam, ya, itu salat tarawih, iman dan ihtisab, diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama. Sekarang sebagaimana salat butuh sebagaimana puasa butuh ihtisab, salat juga butuh ihtisab. Semangat kita pergi ke masjid kalau di salat tarawih. Bukan karena ingin rame-rame saja, bukan karena tradisi meramaikan masjid, bukan, tapi kita ingin diampuni oleh Allah. Kita salat dengan harapan diampuni. Semoga salat saya di malam ini saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semangat salat. Ya. Semangat salat. Makanya kita lihat misalnya 10 hari terakhir terutama di bulan Ramadan, kalau kita ke Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, luar biasa orang semangat. Yang sholat sampai 2 jam lebih, kemudian jauh-jauh, kemudian parkir jauh, orang semangat luar biasa, ya. Saudara-saudara kita yang misalnya umrah dengan biaya besar, semangat untuk ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, harus ada semangat. Yang kemudian Nabi juga bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini semua contoh amal soleh yang seharusnya seorang melakukannya dengan semangat, dengan semangat. Nah, tentu ada amal-amal soleh yang lainnya yang seorang berusaha untuk memanfaatkan. Ini sekarang musim lagi bagi-bagi pahala, musim lagi obral pahala, ya. Musim obral pahala, maka ada namanya baca Quran, baca sebanyak-banyaknya, ada namanya berbakti sama orang tua, ada namanya sedekah, ya. Ya usahakan kapan lagi dia bertemu dengan bulan seperti ini, ya. Maka semangat, kalau dia punya rezeki segera sedekah. Jangan ragu-ragu. Beda nanti kalau sudah 1 Syawal, sudah Lebaran, pahalanya beda. Sudah 2 Syawal, pahalanya beda. Kita sekarang lipat gandakan. Ya kalau kita sedang berdagang bersama Allah, ya, tijaratan lan tabur, inilah perdagangan yang tidak ada kerugiannya, perdagangan yang sebanyak kita keluarkan keuntungannya semakin banyak. Entah kita rasakan di dunia, yang jelas di akhirat jelas kita dapatkan, ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah itu bersedekah, Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Adha'afan katsira, yang sangat berlipat ganda banyak, ya. Jadi kesempatan baca Quran, kesempatan semua amal saleh kalau bisa kita kerjakan, lakukan di bulan Ramadan, ya. Lakukan di bulan Ramadan, terutama tadi baca Al-Quran, kemudian jangan lupa kalau ada waktu iktikaf, kalau kita nggak bisa 10 hari, sehari nggak apa-apa, sehari. Kalau nggak ada 2 hari, alhamdulillah. Kalau nggak bisa lagi sehari 2 hari, ada 1 malam. Iktikaf semalaman, oke. Kalau nggak bisa ada 1 siang dari subuh sampai maghrib, boleh juga, ya. Kalau bisa 10 hari full, alhamdulillah. Kalau nggak, ya sebisanya. Jadi amal-amal saleh yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, kerjakan. Seperti man fattara sha'iman, memberi buka puasa. Ya, buka puasa di Jakarta mungkin satu paket mungkin 25.000. Tapi kalau kita ke daerah-daerah yang lebih jauh di kampung-kampung bisa 15.000, sudah dapat 1 paket berbuka puasa. Kita bisa kirim ke pondok-pondok, kita bisa kirim ke masjid-masjid di sana. Kita dapat pahala. Orang berpuasa, kita dapat pahala puasa mereka. Jadi antara cara-cara praktis agar kita bisa dapat panen pahala di bulan Ramadan. Jangan lupa berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi. Apa yang bisa kita lakukan, mumpung ini bulan berkah. Makanya Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, karena Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan di puncak-puncak kedermawanan adalah tatkala di bulan Ramadan. Maka jangan Anda menjadi orang yang merugi, yang Ramadan hanya sekedar kewajiban, beban yang ingin dia lepaskan, sementara dia tidak isi dengan ibadah, ya. Dia tidak isi dengan ibadah. Sayang, ya. Ini waktu cuma sebentar, kata Allah, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, bukan setahun penuh. Kita sudah lewati mungkin sekitar 10 hari. Ya. Ya lama, nanti 10 hari lagi lewat, kemudian selesai, maka di sana ada yang orang beruntung, di sana orang yang merugi. Artinya apa? Lagi obral barang dia tidak beli. Sayang. Lagi murah-murah semuanya. Dia tidak beli. Rugi enggak? Rugi. Lagi pahala diobral oleh Allah, dia tidak melaksanakan. Rugi enggak? Rugi. Ya, rugi. Tapi yang ketiga mungkin yang saya sampaikan, orang yang berpuasa tapi tidak menjalankan adab-adab. Puasa ada adabnya, ya. Puasa ada adabnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu siyami ahadikum, ya, fala yarfas wala yaskhab." Ya. Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian sedang puasa, ya, sedang puasa, jangan berkata-kata kotor, jangan teriak-teriak. Dalam sebagian riwayat, wala yujadil, jangan debat, jangan berdebat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in sabahu ahadun aw qatalahu," jika ada orang yang mencaci makimu atau qatalahu, ngajak berantem, falyakul inni mar'un shaim, katakanlah aku sedang puasa. Jadi jangan
gubris orang, jangan diladeni. Ada yang ngajak berantem, ada yang ngajak berdebat di media sosial, jangan diladeni. Bilang, saya sedang berpuasa. Sama juga kalau di rumah, istri ngajak debat, suami ngajak bertengkar, lagi puasa. Bertengkar nanti habis maghrib. Sekarang jangan dulu ya. Lagi puasa harus beradab. Nah, kalau kita tidak beradab, ya tadi akhirnya waktu kita terbuang sia-sia ya. Waktu kita terjebak dengan kegiatan yang akhirnya membuang waktu kita. Apalagi kita akhirnya tadi debat, ribut ya. Makanya kata Jabir bin Abdullah, Jabir berkata, "Idza wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawa." Ya. Kata Jabir bin Abdullah, "Wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawaan." Jangan jadikan hari puasamu seperti hari biasa. Hari puasamu seperti hari biasa. Nah, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu di bulan Ramadan adalah waktu yang tidak seperti hari-hari, waktu sangat spesial. Setiap detik yang kita lewati ini memiliki manfaat yang luar biasa, dilipat gandakan. Maka harapan saya dan untuk saya pribadi juga untuk para pemirsa, jangan ada satu detik pun terbuang. Harus ada manfaatnya, entah mau kita ngobrol sama istri kek, untuk bercanda sama anak-anak kek, untuk telepon orang tua kek. Pokoknya jangan ada satu waktu kita buang-buang. Nongkrong melamun jangan ya. Itu namanya tidak beradab dalam puasa. Puasa di antara adab yang penting dalam puasa, jangan buang-buang waktu. Jangan buang waktu. Apalagi kemudian debat, teriak-teriak, bertengkar. Ini mungkin tidak sampai pada derajat dosa mungkin ya. Tapi ini namanya merugi. Dia waktu terbuang-buang, tidak ada manfaatnya. Ya. Ini bentuk kerugian yang lain, buang-buang waktu. Nah, contoh seperti ngabisin waktu, kemudian lihat apa, kayak cerita apa, kayak pergi contoh ngabuburit, nunggu berbuka, pergi ke lapangan lihat orang main layangan atau lihat orang balapan motor. Ya, kalaupun itu tidak ada dosanya, mungkin bisa berdosa melihat aurat wanita terbuka. Kalaupun tidak ada dosanya, buang-buang waktu. Ini orang merugi. Di bulan Ramadan dia buang waktu. Waktu seakan-akan banyak, mau tidak bisa dihabiskan. Sementara orang-orang soleh waktu merasa kekurangan. Dia mau baca Quran enggak. Maunya khatam sekian enggak bisa. Pengen baca terjemahan Quran enggak ada waktu. Di bulan Ramadan ya. Pengen banyak dia mau lakukan, ingin bersedekah enggak ada duit. Pengen ini banyak hal yang dia mau lakukan enggak bisa. Ya. Ini sebagian orang, Masya Allah, waktu di bulan Ramadan banyak banget dia buang-buang. Dia buang-buang. Maka itu di antara bentuk kerugian, menjadikan hari Ramadan seperti hari biasa. Di antara buktinya adalah dengan udah dia di HP ngelihat berita, browsing, lihat satu, berita 2, berita 3, berita 4, enggak tahu sudah 1 jam. Atau dia bagi-bagi. Pagi lihat setengah jam, siang setengah jam, tak tahu 2 jam sehari hilang. Coba itu kalau buat baca Quran. Coba itu kalau buat telepon orang tua. Coba kalau itu buat menyenangkan hati anak istri. Coba kalau itu buat nyambung tali persaudaraan, telepon kawan-kawan yang jauh, menyenangkan hati mereka. Artinya ibadah di bulan Ramadan bukan cuma ibadah mahdhah, bukan cuma baca Quran, salat, ada ibadah lain yang bagaimana interaksi kita dengan sama manusia, kita interaksi dengan cara yang terbaik. Maka menurut saya jangan sampai kita buang-buang waktu, kurangi gadget, kurangi medsos ya. Nanti ajalah kalau habis Ramadan bolehlah. Sekarang ini udahlah, nggak perlu. Karena kalau kita sudah buka medsos, tidak luput dari namanya dosa, memandang hal yang haram, mendengar yang haram. Waspada, seorang waspada, jangan sampai dia mengalami kerugian di bulan Ramadan. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira 3 model orang yang merugi di bulan Ramadan, yang berpuasa tapi maksiat, yang berpuasa tapi tidak semangat melakukan ibadah, atau yang berpuasa namun bukan melakukan maksiat tapi buang-buang waktu seakan-akan emas yang harusnya didapatkan dia buang-buang, tidak diambil bahkan dia buang-buang, tidak ada manfaatnya dan dia akan merugi pada hari kiamat kelak. Makanya seorang baru merasakan pentingnya waktu benar-benar dirasakan ketika dia akan meninggal ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin." Ya, kata Allah, berinfaklah dengan rezeki yang kami berikan, sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum salah seorang dari kalian didatangi oleh kematian. Fayaqul, maka dia berkata, Rabbi laula akhartani, ya Allah, bagaimana kalau kau tunda kematianku sebentar saja.
Ajalin qarib, sebentar saja, 1 menit, 2 menit. Fa'asaddaqo, sehingga aku bisa bersedekah. 1 menit buat buka ATM banking, kirim kemana, bisa. 1 menit saja. Dia menyesal kapan dia merasa pentingnya waktu tersebut ketika mau meninggal. Ketika dia meninggal. Demikian juga orang sudah masuk neraka, mereka berkata, Rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah. Ya, kembalikan aku. Ini ingin kembalikan meskipun sebentar. Ya. Kita yang mungkin belum merasakan, kita dan kita semua belum merasakan momen seperti itu. Sekarang ada waktu kita banyak, jangan kita sia-siakan. Terutama di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.